Selamat datang di Begundal terhormat. Ya, ibu tadi ya. Ya udah lah. Bilang. Ya. Nanti kita potong. Set. Kau nggak nanya, aku pakai apa? Kenapa kok gitu kayak gitu? Ini kan multifungsi. Ini namanya improvisasi dan bermusik. Satu alat bisa semua. Ini bisa sebenarnya alat tiup. Saya jadi itu. Enggak apa nanti kita masukin backsound suling. Ya. Itu orang bego apa? Kembali lagi di channel Begundal terhormat bersama saya Vando dan aku dia emang enggak itu lagi anjing lupa. Langsung istilah ya. Gas. Halo balik lagi kita nih ya. Di episode kali ini kami akan membahas sesuatu yang sedikit unik. Masih berkaitan sama konspirasi sih, konspirasi mulu ya. Tuh Kondo, apa yang mau kita bahas? Nah, kita akan ngebahas misteri dan konspirasi yang ada di ujung dunia. Ujung. Apa maksudnya kok tiba-tiba bahas ujung dunia? Lagi gabut apa kayak mana kok? Ya, pokoknya ujung dunia lah. Tapi penasaran juga siapa yang ada di dunia sana ya? Di ujung dunia sana. Nah, itulah Dendo. Jadi siap-siap lah kok kita. Siap-siap kok sekarang. Mau kemana kita bangsa? Tapi mau ke ujung dunia. Mau kita jalani ujung dunia itu kayak mana? Ini apa? Enggak usah. Langsung masuk isi aja. Sip. Nah, di episode ini seperti yang udah kami bilang tadi, kami akan membahas misteri yang ada di ujung dunia dan konspirasi apa aja yang ada di sana. Ya, ujung dunia emang penuh dengan misteri, terutama benua Antartika tuh. Banyak kali yang bilang ada tembok es di sana. Ada alien lah, ada piramida lah. Piramida. Ada piramida, benua Atlantis yang hilang lah, banyak lagi lah pokoknya. Iya, Do. Jadi di sini kita akan bahas beberapa misteri konspirasinya. Antartika merupakan benua yang berada di kutub selatan bumi. Seperti yang udah kita tahu, benua ini penuh dengan es. Betul. Kayak bongkahan es gitulah, yang dinginnya minta ampun. Benua Antartika hampir seluruhnya terletak di lingkar Antartika dan dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Luasnya hampir 1/10 dari seluruh permukaan bumi, sekitar 14 juta kilometer persegi, dan diselimuti es setebal 1.500 meter atau lebih. 1.500 meter. Anjir. Segini. Itu 1,5 cm bang. Sip. Antartika adalah benua yang terdingin, terkering, tertinggi, dan paling berangin. Hanya sedikit orang tinggal di daerah itu. Para ilmuwan yang tinggal hanya beberapa saat saja. Mereka hidup di sebuah tempat yang khusus dibangun untuk penelitian mereka. Nah, itu dia tadi profil singkat dari benua Antartika. Nah, terus apa ya? Kita bahas. Enggak anjir. Terus apa ya misteri yang ada di sana yuk? Ini dia Do. Yang pertama tuh Antartika katanya punya piramida yang sudah ada sejak peradaban kuno. Pada tahun 2016, dunia maya sempat dihebohkan nih Do, dengan penemuan 3 piramida di Antartika. Piramida itu memiliki tinggi lebih dari 1.220 meter, sekitar 10 kali lebih tinggi dari piramida Agung Giza di Mesir. Agung Giza di Mesir. Salah ya cakap tadi ya. Seperti yang diketahui, info mengenai piramida ini cukup janggal. Sebab sebelumnya nggak ada catatan yang dapat menunjukkan bekas peradaban kuno di Antartika. Terus, selain itu, pembangunan besar-besaran seperti itu pasti akan membutuhkan sumber daya. Juga tenaga manusia yang sangat banyak. Karena kehebohan ini Do, akhirnya beberapa orang dengan teori konspirasi muncul dan mengklaim bahwa piramida itu dibangun oleh beberapa peradaban kuno yang belum ditemukan. Peradaban itu menurut mereka telah ada di Antartika sejak 100 juta tahun yang lalu.
Mereka mengatakan kalau pada saat itu Antartika masih berada di garis khatulistiwa, sehingga kondisinya masih sangat memungkinkan untuk membangun sebuah piramida. Mereka juga bilang kalau pemerintah berusaha menyembunyikan informasi ini. Bahkan udah ngeblokir gambar-gambar piramida yang terdapat di Google Earth. Namun para ilmuwan ngebantah teori ini sambil menjelaskan kalau piramida itu adalah sebuah gunung tanduk atau nunata. Jadi gunung tanduk terbentuk setelah erosi yang menyapu sisi gunung sehingga membuatnya tampak seperti piramida. Sedangkan nunata adalah kategori gunung yang begitu tinggi sampai bagian atasnya tertutup salju. Kayak di Indonesia gunung apa tuh? Kalimanjaro, bukan? Aja. Aduh. Yang Papua kan? Iya, aduh. Aduh, gunung apa tuh? Aduh. Jan, gunung di Papua apa, Jan? Itu dia. Puncak Kartens ya. Kartes. Oh iya, Kartes. Gunungnya Jayawijaya, puncaknya namanya Kartes. Kartens ya. Nantilah ada tuh tulisannya. Itu langsung aja ya, nanti jangan lupa. Seperti yang sudah kita ketahui, piramida-piramida ini tidak mungkin dibangun oleh peradaban kuno. Sebab Antartika sudah berada di kutub selatan sejak 100 juta tahun yang lalu. Katanya juga, diperkirakan kalau spesies manusia paling awal baru muncul 2 juta tahun yang lalu. Jadi, kalau ada manusia yang bisa buat piramida hancur. Jadi kalau ada manusia yang buat piramida di Antartika sejak 100 juta tahun yang lalu, itu sebenarnya agak nggak masuk akal. Jadi gitulah ya wes sekilas tentang piramida di Antartika ini. Kita lanjut ke misteri selanjutnya. Selanjutnya ada UFO yang disembunyikan oleh Nazi di Antartika. Teori konspirasi lainnya menjelaskan kalau Nazi menyembunyikan UFO di suatu tempat di Antartika. Jadi teori UFO Nazi ini bahkan berkaitan sama piramida yang udah kita bahas sebelumnya. Yang katanya tuh UFO-nya ada di piramida. Mereka yang percaya dengan teori ini bersikeras kalau Nazi mengoperasikan UFO ini secara rahasia di Antartika selama Perang Dunia Kedua. Pasukan Amerika dan Inggris mencoba menghancurkan pangkalan itu berulang kali selama perang, tetapi tidak berhasil. Mereka hanya berhasil menghancurkannya setelah menjatuhkan bom atom di pangkalan tersebut pada tahun 1958. Para ahli teori konspirasi juga menambahkan kalau Nazi berhasil menghancurkan pesawat Amerika selama operasi ini. Tapi gagasan ini dianggap salah karena Nazi nggak pernah memiliki pangkalan, apalagi kepentingan militer apapun di Antartika itu. Seperti yang diketahui, mereka hanya pergi ke Antartika dengan satu kapal untuk mencari tempat pemburuan paus. Mereka juga nggak memiliki persediaan yang cukup untuk membangun semua markas rahasia di tempat tersebut. Terus operasi yang mereka sebut tadi yang katanya untuk mengusir Nazi dari pangkalan rahasia UFO, sebenarnya adalah pelatihan militer Amerika yang sedang mensimulasikan invasi Uni Soviet. Simulasi ini melibatkan 13 kapal, 33 pesawat terbang, dan 4.000 33 pesawat terbang dan 4.700 tentara. Jadi segitulah dulu tentang UFO Nazi di Antartika ini. Sedikit aja dulu ya kan. Nanti, ini kita lanjut ke teori konspirasi yang lain. Apa tuh? Berikutnya nih banyak kali konspirasi tentang ini nih. Katanya benua Atlantis yang hilang ada di Antartika. Atlantis. Ya Atlantis kan? Enggak gimana ya? Enggak cuma SpongeBob aja loh yang ngangkat mitologi Atlantis ini, kayak banyak filmnya. Aku tanya Dewa Neptunus. Jadi terdapat beberapa teori konspirasi yang mengklaim kalau Atlantis berada di bawah Antartika. Menariknya nih, ide itu muncul pada tahun 1950-an setelah seorang sejarawan bernama Profesor Charles Hapgood menyebutkan kalau Antartika adalah rumah bagi beberapa peradaban kuno yang belum ditemukan. Teori Hapgood juga mengatakan kalau Antartika tidak tertutup es pada 11.600 tahun yang lalu. Jadi sebelum Antartika tertutup es, benua Antartika sebenarnya adalah benua Atlantis yang tertutup es sampai hari ini. Sampai hari ini maksudnya. Tertutup es. Terus ada lagi nih pada tahun 1995, seorang penulis asal Inggris bernama Graham Hancock menegaskan dalam studinya Fingerprints of the Gods bahwa orang-orang Atlantis telah bermigrasi dari Antartika untuk menemukan peradaban Aztec, Maya, dan Mesir.
Sebenarnya teori konspirasi tentang Atlantis ini banyak kali tuh. Ya. Mungkin bakalan kita bahas nanti di video terpisah ya kan, khusus Atlantis saja. Atlantis Bomo. Iya. Enggak, jangan saja anjir. Ini kita lanjutnya yuk. Ada sejarah nih yang agak-agak menggemparkan. Apa tuh? Jadi sebuah temuan Kapten James Cook yang mengguncangkan dunia ekspedisi. Yang katanya dia lagi menjelajah Antartika menemukan tembok es besar yang mengelilingi. Jadi pada tahun 1772 hingga 1775 tuh, Kapten James Cook memimpin sebuah ekspedisi ke daerah selatan di mana tujuannya saat itu difokuskan ke suatu daerah yang terdiri dari bertonton es. Bisa dibilang James Cook merupakan seorang pertama yang sukses mencapai daerah yang kini disebut sebagai Antartika itu. Selama perjalanannya, ia hanya menemukan bermil-mil tembok es saja, tanpa pernah menemukan jalan masuk maupun juga keluar. Sekitar 3 tahun berkeliling, James Cook telah menempuh jarak sejauh 60.000 km atau setara 1,5 kali panjang ekuator bumi. Dalam peta globe bulat, luas keliling Antartika adalah 19.300 km. Sedangkan Kapten James telah menempuh dengan jarak 60.000 km. Jadi bisa dibilang, ia ini udah 1 kali mengelilingi bumi tanpa dia sadari. Keliling ya. Oh, jadi penjelajahan dia tuh pas di Antartika tuh cuma nampak tembok es aja ya kan tuh? Iya. Jadi apa bumi ini dikelilingi tembok es? Kayaknya enggak sih. Tapi nggak tahu lah. Apa ya? Tembok es. Lanjut nih yuk. Selain penjelajahan James Cook tadi, Amerika Serikat ternyata pernah melakukan operasi militer besar-besaran di sana. Jadi, untuk mengungkap misteri yang ada pada benua Antartika, pemerintah Amerika Serikat itu meluncurkan operasi militer bersandi Operation High Jump pada tahun 1946 sampai 1947. Dipimpin oleh Admiral Richard A. Byrd. Rombongan ini membawa 13 kapal laut termasuk kapal induk, sejumlah helikopter dan 29 pesawat terbang. Beberapa tahun kemudian dilanjutkan lagi dengan operasi berikutnya yang bersandi Operation Deep Freeze, di mana tujuan akhirnya adalah mengungkap penemuan baru di wilayah tersebut. Setelah semua penelusuran dan ekspedisi itu, barulah semua fakta sebenarnya dibongkar sama sang pemimpin misi, yaitu Admiral Byrd. Sepulang dari misi di benua Antartika, Admiral Byrd memberikan keterangan yang cukup mengejutkan, di mana dalam sebuah wawancara ia mengungkapkan rahasia penting mengenai Antartika. Di antaranya adalah kawasan es tersebut ternyata kaya akan bahan tambang berupa minyak dan juga batu bara. Selain itu, di sana ada kawasan hijau dengan perairan hangat ditemukan. Jika melewati tembok es itu. Jadi kalau kita lewat di tembok es itu ya, ada kawasan hijau ada. Yang mengejutkannya Nindo, ia menekankan kepada Amerika Serikat agar mewaspadai serangan musuh yang datang dari kawasan Antartika. Musuh nih. Musuh siapa nih? Emang ada peradaban di sana? Ini dia Nindo, yang bicara konspirasi. Di Antartika kok ada musuh ya? Menurut siapa orang tuh? Beruang kutub. Penguin. Nggak ada penguin. Penguin dari Madagaskar. Beyond the pole, on the other side of the South, and enough of coal within a probably uranium. Ya udah lanjut lagi nih yo. Yang terakhir lah ya. Banyak kali soal tentang Antartika ini, nggak habis-habis loh dibahas semua. Yang terakhir katanya ada peta bumi datar kuno yang misterius mengenai Antartika. Sebuah temuan mengejutkan tentang Antartika ternyata pernah dipublikasikan oleh jurnal Hawaiian Gazette pada hari Jumat 11 Januari 1907. Harian itu memuat salinan gambar sebuah peta kuno yang telah berusia ratusan tahun. Dalam manuskrip yang ditemukan pada tembaga silinder, tampak peta bumi datar dengan belasan pulau kecil tersebar merata di samping kanan, kiri, atas, dan bawah. Peta yang ditemukan di sebuah kuil Jepang itu diyakini merupakan buatan 10 abad silam oleh pendeta Tiongkok yang beragama Buddha. Pada gambar peta, jelas memproyeksikan Mekator mengarah ke kutub utara sebagai pusat lingkaran.
Sementara bujur sekelilingnya menggambarkan benua Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia dengan lingkaran yang diyakini sebagai tembok Antartika. Belasan pulau kecil di luar peta itulah yang hingga kini tetap menjadi misteri. Kalau berhubungan sama teori bumi datar ini masih masuk ya kan tuh. Soalnya petanya juga datar itu. Tapi pusatnya sebagai Antartika. Ya, tapi aku bukan penganut bumi datar tuh. Aku penganut bumi ketupat. Kalau kau bumi apa? Mau ya, aku bumi jajar genjang. Oh, jajar genjang gitu. Kiri kanan nggak rata. Itu jajar genjang. Anjir, aku lupa lagi. Gue jajar genjang yang kayak mana? Hah? Aku matematika aku bodoh pula lagi. Apa? Jajar genjang kayak mana, Jan? Layang-layang bukan? Iya gini. Enggak. Yang nyampe gini deh, otaknya nyampe. Oh iya gini. Itu trapesium enggak? Enggak, trapesium gini. Oh, iya. Nanti ada muncul gambar itu. Iya, nanti kita cari. Kau macam minggu kali pun aja. Enggak pernah sekolah. Emang enggak? Yaudah lah ya, sampai sini aja dulu pembahasan misteri ujung dunia, benua Antartika. Teori-teori konspirasi tentang Antartika ini banyak kali, gak ada habisnya ya kan tuh. Betul. Terlepas dari benar enggaknya teori itu, kalian boleh percaya atau boleh nggak percaya juga ya kan. Ya namanya aja cuman teori konspirasi ya kan. Jadi kebenarannya belum bisa divalidasi lah kira-kira. Masih simpang siur ya, nggak Iya, tahu masih simpang benar siur. atau enggak ya. Oke mungkin cukup sekian lah untuk video kami kali ini. Jadi seperti biasa lah ya, disclaimer sedikit. Apapun omongan-omongan yang keluar dari mulut kami itu tidak berniat untuk menyinggung atau menyakiti pihak manapun. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penyampaian kami. Saya Rio. Saya Pandu. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Jalan. Kalau gini ya. Kok iya? Ya. Sip, mantap kan no? Aku kok malu ya? Kok malu? Udah lah ya. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan.